Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Amanda Sakira, NIM 200422286. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang teknik komunikasi, persuasi, kampanye, dan publisitas. Yang pertama ada komunikasi persuasif. Pengertiannya, menurut Ronald Dankar, komunikasi persuasif merupakan suatu proses komunikasi yang padat dan di mana individu atau kelompok menunjukkan pesan, sengaja atau tidak sengaja, dengan cara verbal dan non-verbal untuk memperoleh suatu respon yang khusus dari individu maupun grup. Sedangkan dalam buku De Vito menjelaskan komunikasi persuasif adalah suatu teknik yang dapat mempengaruhi pikiran manusia dengan cara memanfaatkan data dan fakta psikologis atau sosiologis pada komunikan yang ingin dipengaruhi. Jadi dapat disimpulkan, persuasif itu suatu proses dengan tujuan untuk mengubah opini, perilaku, dan sikap. Selanjutnya ada faktor komunikasi persuasif. Ada 3, yaitu 1. Kejelasan tujuan. Tujuan dari komunikasi persuasif yaitu mengubah pendapat, sikap, atau perilaku kepada sasaran persuasif atau komunikan. Tujuan tersebut bertujuan untuk mengubah persuader atau komunikan, maka proses persuasif harus melalui kaitan dengan aspek afektif. Yang kedua, memilih strategi komunikasi yang tepat. Strategi komunikasi persuasif adalah campuran antara merencanakan komunikasi persuasi dengan manajemen komunikasi. Dan yang ketiga, memikirkan secara cermat orang yang dihadapi. Dalam berbagai keberagaman yang cukup kompleks, persuasif harus memiliki sasaran yang sesuai, yaitu gaya hidup yang meliputi gaya hidup suku bangsa, sehingga harus melakukan komunikasi persuasif. Adanya pembelajaran mengenai komunikan setelah itu. Prinsip komunikasi persuasif. 1. Prinsip pemaparan selektif, yaitu menyatakan bahwa pendengar mengikuti hukum pemaparan selektif memiliki 2 bagian. Yang pertama, pendengar secara aktif mencari-cari informasi dengan dukungan opini, nilai, kepercayaan, perilaku, dan keputusan mereka. Kedua, pendengar secara aktif menghindari perbedaan informatif dengan sikap, opini, kepercayaan, nilai, dan perilaku mereka sekarang. Kedua, prinsip partisipasi khalayak. Komunikasi persuasif bisa efektif apabila khalayak ikut andil pada proses komunikasi, saling terlibat antara pembicara yang bersifat transaksional. Yang ketiga, ada prinsip besaran perubahan. Prinsip tersebut menyatakan bahwa semakin penting dan semakin besar perubahan yang diinginkan persuader, maka tantangan yang dihadapi oleh persuader semakin besar untuk mencapai tujuannya. Yang keempat, ada prinsip inokulasi, yaitu membicarakan mengenai sasaran persuasif yang telah mengetahui persuader dan telah menyiapkan argumen untuk menentang persuader. Sasaran persuasif banyak berbagai macam karakter yang berbeda-beda. Dengan begitu, persuader memiliki tantangan yang besar dalam menyiapkan argumen yang matang. Selanjutnya ada teknik komunikasi persuasif. Yang pertama ada cognitive dissonance. Teknik ini mengambil teori yang dikemukakan oleh Leon Festinger, di mana digunakan gejala-gejala dalam suatu kehidupan dari manusia, orang atau komunikan yang biasanya akan lebih cepat menerima komunikasi yang seolah-olah membenarkan perilakunya, meskipun hati nuraninya sendiri tetap tidak bisa membenarkannya. Yang kedua ada teknik asosiasi, merupakan penyajian sebuah pesan dari komunikasi dengan cara menumpangkannya pada suatu peristiwa atau objek yang sedang menarik perhatian khalayak. Yang ketiga ada teknik integrasi atau empati, merupakan kemampuan dari komunikator dalam menyatukan diri dengan komunikasi kepada komunikan. Yang keempat ada teknik play of idea, yaitu kegiatan untuk mempengaruhi komunikan dengan cara mengiming-imingi hal yang diuntungkan, mengembirakan, menyenangkan perasaannya, atau menjanjikan suatu harapan. Selanjutnya ada teknik fear arousing, yaitu pembangkit rasa takut, yakni suatu cara yang benar bersifat menakut-nakuti atau adanya gambaran konsekuensi yang buruk. Selanjutnya ada teknik taatan atau icing, yaitu suatu upaya dalam menyusun pesan-pesan komunikasi dengan sedemikian rupa supaya enak didengar atau dibaca.
Dan yang terakhir ada teknik red herring, merupakan seni bagi seorang komunikator dalam meraih kemenangannya melalui perdebatan dengan cara mengelakkan argumentasi untuk melemahkan lawan bicara dan mengalihkannya sedikit demi sedikit melalui aspek yang telah dikuasainya. Setelah itu menjadikan senjata dalam menyerang lawan. Yang kedua ada teknik komunikasi kampanye. Pengertiannya menurut Rogers dan Storey, kampanye adalah serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Sinder juga mengungkapkan pengertian kampanye sebagai aktivitas komunikasi yang terorganisasi secara langsung ditujukan kepada audiens atau khalayak tertentu pada periode waktu yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi kesimpulannya, satu, adanya aktivitas proses komunikasi kampanye untuk mempengaruhi khalayak tertentu. Kedua, untuk membujuk dan memotivasi khalayak untuk berpartisipasi. Ketiga, ingin menciptakan efek atau dampak tertentu seperti yang direncanakan. Empat, dilaksanakan dengan tema yang spesifik. Dan lima, dalam waktu tertentu. Selanjutnya ada komponen komunikasi dalam kampanye. Ada dua, yaitu satu, komunikator kampanye, yaitu siapa atau perusahaan atau organisasi apa yang melakukan kampanye dan memiliki tujuan untuk menyampaikan pesan yang nantinya pesan tersebut akan sampai kepada komunikan. Yang kedua ada pesan kampanye, yaitu isi pesan yang disampaikan sebuah perusahaan atau organisasi selaku komunikator dalam sebuah kampanyenya. Tujuan kampanye. Satu, ada awareness, menumbuhkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat atau khalayak tertentu terhadap permasalahan tertentu. Kedua, ada attitude, menumbuhkan rasa suka dan peduli serta mendukung masalah yang dihadapi. Ketiga, ada action, melakukan tindakan nyata, berbuat sesuatu untuk mengatasi suatu permasalahan. Saluran media kampanye. Pesan kampanye disalurkan melalui media cetak, media elektronik, maupun media internet, dalam bentuk poster, banner, iklan, spanduk, dan lain sebagainya. Media adalah sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan komunikator dengan komunikan. Media atau alat kampanye dapat digolongkan sebagai berikut. 1. Media umum, seperti surat, telepon, fax, email. Yang kedua ada media massa, seperti media cetak dan media elektronik. Ketiga ada media khusus, seperti iklan, logo, nama perusahaan. Yang keempat media internal, seperti in-house magazine, company profile, annual report, dan kartu nama. Yang terakhir ada media internet, seperti media sosial, website, dan penggunaan hashtag. Dan yang terakhir ada teknik komunikasi kampanye. Ada 7 macam, yaitu 1. Partisipasi, yaitu teknik yang mengikut sertakan audiens agar memberi perhatian lebih ke dalam suatu kegiatan. Kedua, ada asosiasi, mengkaitkan kampanye dengan suatu peristiwa atau fenomena yang sedang menjadi sorotan atau sedang terjadi pada waktu sekarang. Ketiga, ada integratif, menggunakan kata-kata kami, kita, Anda, sekalian dengan tujuan menyatukan kepentingan semua pihak. Keempat, ada teknik ganjaran, mempengaruhi dengan ganjaran baik itu manfaat atau reward maupun ancaman atau threat. Yang kelima ada teknik penataan patung es, menggunakan penggambaran yang indah, enak dilihat, dibaca, dan didengar. Yang keenam ada empati, menempatkan diri pada suatu posisi. Dan yang terakhir ada koersi, melibatkan unsur paksaan sehingga dapat menimbulkan kekhawatiran apabila tidak dilakukan. Yang ketiga ada teknik komunikasi publisitas, pengertiannya yaitu penempatan berupa artikel, tulisan, foto, atau tayangan visual yang syarat nilai berita, baik karena luar biasa, penting, atau mengandung unsur-unsur emosional, kemanusiaan, dan secara gratis, bertujuan untuk memusatkan perhatian terhadap suatu tempat, orang-orang, atau suatu institusi yang biasanya dilakukan melalui penerbitan umum. Publisitas berkaitan dengan segala kegiatan yang dirancang untuk memperlihatkan dan memperkenalkan perusahaan dan atau produk melalui media massa dalam rangka menciptakan daya tarik publik. Publisitas dikategorikan sebagai metode komunikasi massa yang tidak terkontrol, karena diliput tidaknya sebuah berita oleh media massa benar-benar tergantung dari layak muat tidaknya sebuah berita.
Fungsi publisitas. Satu, dikenal sebagai pure publicity, yakni mempopulerkan diri melalui aktivitas masyarakat dengan setting sosial yang natural atau apa adanya. Yang kedua, ada free ride publicity, yakni publisitas dengan cara memanfaatkan akses atau menunggangi pihak lain untuk turut mempopulerkan diri. Yang ketiga, tie-in publicity, yakni dengan memanfaatkan extraordinary news atau kejadian sangat luar biasa. Yang terakhir ada paid publicity, sebagai cara mempopulerkan diri lewat pembelian rubrik atau program di media massa. Jenis publisitas. 1. Publisitas fitur merupakan jenis publisitas yang memperkenalkan citra dan kesuksesan pribadi seseorang pimpinan atau lembaga mengenai produk atau jasa yang dihasilkan kepada publik. Biasanya, jenis publisitas ini menggunakan reporter lepas dalam merancang siaran persnya. Yang kedua, ada publisitas finansial, merupakan jenis publisitas yang secara khusus mempublikasikan informasi finansial secara aktual kepada publik, dengan tujuan untuk menumbuhkan kepercayaan publik agar publik mau menggunakan layanan finansial yang ditawarkan. Yang ketiga, publisitas produk, merupakan jenis publisitas media yang secara khusus memperkenalkan suatu produk kepada publik melalui media dengan tujuan untuk meningkatkan pemasaran. Yang keempat, ada publisitas foto atau gambar, merupakan jenis publisitas yang mempromosikan layanan dari suatu produk atau jasa kepada publik dengan tujuan agar publik memahami serta mau menggunakan produk atau jasa yang diperkenalkan. Baiklah, sekian dari saya. Kalau ada salah dan janggalnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.